Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pajak penghasilan. Sebelum berlanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Imraut Mutia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua Rina Rindiani, dan dilanjut pemateri ketiga Muhammad Hamdan. Sebelum berlanjut ke materi, saya akan menyampaikan rangkaian diskusi pada hari ini. Ada 3 sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi, dan yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan materi, yaitu pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Jadi pajak penghasilan itu bisa dikatakan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25, yaitu pajak yang dikenakan untuk orang pribadi dan perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Ada pula dasar hukum pajak penghasilan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, lalu mengalami perubahan dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lanjut, filosofis pajak penghasilan. Nah, di Indonesia awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan pajak perseroan. Nah, pajak perseroan ini adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan. Ini diterapkan pada tahun 1925. Berangsur-angsur akhirnya diterapkan juga pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan di suatu perusahaan. Misal, ordonansi pajak pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Namun setelah pada tahun 1925 diberlakukan ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan terdiri dari subjek pajak, yang termasuk subjek pajak penghasilan yaitu yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi, dan yang kedua subjek pajak penghasilan badan. Yang dimaksud dengan subjek pajak orang pribadi yaitu seseorang yang bertempat tinggal di negara Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Dan subjek pajak penghasilan badan yaitu badan yang didirikan atau berada di negara Indonesia. Ada beberapa hal yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Yang pertama, ada badan perwakilan negara asing, kemudian yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat dari negara asing. Yang ketiga, ada organisasi internasional, di mana organisasi internasional ini sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia harus mengikuti organisasi tersebut. Dan organisasi tersebut tidak didirikan atau berada di negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional, di mana hal ini sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang objek pajak penghasilan. Yang pertama itu adalah imbalan yang berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Jadi maksudnya ini adalah imbalan dari pekerjaan yang kita kerjakan, misalnya gaji atau upah. Lalu yang kedua adalah
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan. Semisal kita bekerja itu kita karena pegawai terbaik, kita mendapatkan bonus, jadi ini termasuk. Untuk yang ketiga adalah laba usaha. Ini termasuk ke dalam, menurut saya ini termasuk ke dalam wajib pajak badan, karena laba usaha itu dimiliki oleh badan. Bisa juga orang pribadi, misal usaha miliknya pribadi. Dan yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Dan di sini ada 5 bagian ya. Yang pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerta modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan. Lalu yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan, tanda tirit, atau seluruh hak penambangan. Lalu untuk objek pajak yang kelima ialah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian utang. Jadi maksudnya ini kita bayar pajak tapi karena lebih uangnya dikembalikan, jadi termasuk ke objek pajak juga. Lalu yang ketujuh ialah bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dan yang kedelapan ialah royalti. Jadi maksudnya semisal kita membuat buku, keuntungan yang didapat itu termasuk ke dalam royalti. Jadi itu juga termasuk ke dalam objek pajak. Yang kesembilan ialah sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Jadi semisal kita melakukan sewa mobil, sewa tanah, sewa rumah gitu, jadi termasuk ke dalam objek pajak juga. Dan yang ke-10 ialah penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11 ialah keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 ialah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13 ialah selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 ialah premi asuransi, dan ke-15 ialah iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu yang ke-16 ialah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Jadi maksudnya ini penghasilan yang berada di luar pekerjaan utamanya. Lalu yang ke-17 ialah penghasilan dari usaha berbasis syariah, semisal koperasi, bank syariah. Yang ke-18 ialah imbalan bunga, dan yang terakhir ialah surplus Bank Indonesia. Ada pula jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama itu ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23, serta PPh pasal 24. PPh pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan di dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan itu. Adapun subjek pemotong PPh pasal 21 yaitu jenis PPh yang dibebankan atau dikenakan wajib pajak.
orang pribadi tersebut tidak dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan. Akan tetapi, jenis PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan melalui pemotong pajak pasal 21. Pihak pemotong kemudian menyetorkan atau membayarkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak tersebut di kas negara. Lanjut, PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Adapun objek PPh pasal 23 ini ada dividen, bunga, royalti, lalu hadiah, serta penghargaan dan bonus dan lain-lain. Lanjut, PPh pasal 24, pajak yang dibayarkan atau atas terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang PPh pasal 25. Definisi dari PPh pasal 25 yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban wajib pajak dan mengingatkan pajak terutang yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Subjek PPh pasal 25 dibagi menjadi dua, yakni yang pertama orang pribadi dan yang kedua badan. Objek yang menjadi PPh pasal 25 yaitu suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di dalam PPh pasal 25 tidak ada pemungut ataupun pemotong. Akan tetapi, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha ini menyetor PPh pasal 25 dan hal ini tidak bisa diwakilkan. PPh pasal 26. Definisi dari PPh pasal 26 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT pemerintah, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan negara asing. Subjek PPh pasal 26 yaitu yang pertama dividen, kemudian yang kedua ada bunga deposito, bunga premium, yang ketiga royalti, sewa, dan yang keempat imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan imbalan, dan penghargaan, dan yang lainnya. Yang menjadi pemotong dalam PPh pasal 26 ini yaitu semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, dividen, bunga, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Wajib memotong pajak PPh pasal 26 atas transaksi dan ketentuan dalam PPh pasal 26. PPh pasal 21 atau 26. Definisi dari PPh pasal 21 atau 26 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama ataupun dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan subjek pajak luar negeri dan subjek pajak luar negeri yang menjadi pemotong ataupun pemungut pada PPh pasal 21 atau 26 yaitu di mana dijelaskan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk studi kasus juga akan dibahas oleh saya. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000.
Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Jadi bisa kita ketahui untuk penghasilan utama saudara Reto hanya dari gaji sebesar 5.750.000 per bulan. Dan untuk pengurangan ialah yang pertama biaya jabatan 5% dikali 5.750.000 dengan hasil 287.500 rupiah. Lalu untuk iuran pensiun yang dibayar oleh Reto itu sebesar 200.000 rupiah. Jadi pengurangannya itu sebesar 487.500 rupiah. Jadi untuk penghasilan neto selama sebulan ialah 5.750.000 dikurangi 487.500 sebesar 5.262.500. Lalu setelah itu disetahunkan dikali 12 menjadi 63.150.000. Lalu setelah disetahunkan maka mulai mencari penghasilan tidak kena pajak Reto, ialah kawin dengan memiliki tanggungan nol sebesar 58.500.000. Jadi penghasilan selama setahun dikurangi PTKP K0 ialah 4.650.000. Lalu untuk penghasilan kena pajak selama setahun ialah 5% dikalikan 4.650.000 sebesar 232.500. Lalu untuk dijadikan per bulannya ialah 232.500 rupiah dibagi 12 dengan hasil 19.375 rupiah. Terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan diskusi pada hari ini dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.